Karena di sana Betul. cuma ada kasur aja. Kasur. Dan di kamar mandinya nggak ada gayungnya. Apa aja yang harus kalian bawa? Boleh bawa barang-barang elektronik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi wabarakatuh. bersama saya Hamzah Nata Bojonegoro, channelnya Cah Jonegoro. Pada kesempatan kali ini aku ngajak teman aku, ini dia. Hai, aku Septria. Nah, kebetulan kita ini sama-sama dari Bojonegoro yang berkuliah di IPB ya. Kebetulan kita di angkatan 50. Pada kesempatan kali ini kita tuh pengen membahas mengenai asrama, ya nggak sih? Iya, betul banget. Saat ini tuh banyak sekali yang bertanya juga kepada aku dan juga adik-adik yang baru masuk itu pengen tahu apa aja sih yang ada di asrama, kira-kira gitu. Nah, kita pengen menyampaikan sesuatu mengenai fasilitas dan juga apa aja sih yang ada di asrama. Nah, ikutin video kita di channel Hamzah Nata Bojonegoro. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Yang pertama pengen kita bahas adalah kita pengen ngasih tahu nih bahwa di IPB tuh kita harus ada di asrama ya. Iya, benar banget itu. Kita harus wajib 1 tahun di asrama. Dan itu kita nggak boleh milih, umpamanya kita mau milih di asrama yang mana atau kita mau berapa lama di asrama, itu semuanya masuk dan keluarnya bareng ya 1 tahun. Iya, satu lagi yang nggak bisa milih itu tuh teman satu kamarnya nggak bisa milih. Betul, itu nggak bisa milih karena semuanya sudah diatur sama IPB-nya gitu. Jadi tuh semuanya tuh udah masuk di list gitu. Pas kita daftar itu nanti langsung kita masuk di asrama berapa, terus sama teman-temannya ada berapa gitu. Betul sekali. Nah, apa sih sebenarnya ya IPB itu kok bikin asrama untuk mahasiswa 1 tahun yang baru masuk di IPB? Sebenarnya itu semua tuh sangat menguntungkan banget ya. Iya, Karena sangat menguntungkan banget sih kalau kita menurut sih aku sendiri. kita sih merasakan itu ya, karena mungkin mahasiswa yang baru masuk ke kampus itu kan masih bingung ya harus cari kosan gitu nggak Iya. sih? Karena kita tuh jauh dari Bojonegoro kan ke Bogor, terus kita bingung kan mau cari kosan di mana, belum tahu siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa. Nah, karena adanya asrama ini kita tuh tertolong banget gitu nggak sih akhirnya. Iya, jadi tuh kalau kita ke sana itu udah nggak usah bingung gitu, Betul. nyari kos-kosan lah, apalah. Soalnya kan kita langsung di asrama itu, jadi tuh enak lah kalau menurut aku sendiri gitu. Enak. Terus Betul. terus di asrama itu kan kita bisa kenal satu sama lain gitu. Terus karena kita kan di IPB itu spesialis jalan kaki kalau ke kampus. Iya, Nah, bener lokasi banget. asrama itu deket banget sama tempat kuliah kita, ya nggak sih? Betul banget. Betul, karena selama 1 tahun itu kalau dulu kita namanya TPB ya. Iya. Kalau sekarang apa sih, PPKU ya nggak sih? Iya, PPKU. PPKU. Nah, itu tuh selama 1 tahun kan kita kuliahnya sama di lokasi yang sama dari berbagai fakultas itu, dan itu deket ya. Deket banget. Apalagi kamu. Iya, kalau asrama putri tuh Iya, deket bener. banget. Kuliah jam 7, berangkat jam 7 kurang 5 menit juga nyampe. Jalan kaki itu deket banget ya. Kayak hadap-hadapan gitu nggak sih asrama Iya, putri jadi sama tuh asrama putri, terus sebelahnya lagi jalan dikit tuh udah keluar gerbang gitu, udah kampus. gedung perkuliahan Iya. ya. Terus depannya lagi udah buat lab gitu, namanya teaching lab. Betul betul. Nah, sebenarnya tujuan IPB bikin asrama tuh menurut kamu apa? Kalau menurut aku sendiri sih buat mengenal satu sama lain gitu kan, soalnya di IPB sendiri kan dari berbagai daerah kan. Jadi betul. kan kalau di asrama kita bisa kenal sama yang daerah lain. Misalnya kalau aku sendiri dari Jawa Timur kan, bisa betul. kenal sama teman-teman yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, atau bahkan luar Jawa. Betul gitu. betul. Kalau aku sih pernah dengar ya, katanya IPB bikin asrama ini tujuannya tuh untuk mencegah terjadinya pertikaian antar fakultas. Kalau kita denger nih, kalau di kampus-kampus lain kadang kan antar fakultas tuh sering bentrok gitu kan, sering berantem. Ternyata kita di IPB tuh jarang sekali mendengar antar fakultas atau antar jurusan di IPB tuh bentrok gitu, karena ternyata asrama ini memiliki pengaruh yang sangat bagus. Karena di dalam asrama itu terjadi pertukaran budaya gitu nggak sih? Iya, bener banget. Kalau Terus misalnya kita pulang kampung gitu, nanti kan
Yang paling berkesan itu oleh-oleh sih kalau aku sendiri. Kadang dikumpulin Iya. gitu, dikumpulin selorongnya, terus bagi-bagi. Ini dari sini, dari Padang, dari Medan, dari Papua gitu ya, Iya, ngumpul jadi satu. Kita nyoba-nyoba, itu bener-bener asik banget. Nah, ada yang penasaran nih, Sep. Jadi, tuh kamar itu ada berapa orang ya gitu katanya? Kalau satu kamar itu biasanya 4 orang gitu. Mm-mm. Kebetulan kalau aku sih 3 orang kemarin itu pas di IPB itu. Kenapa? Katanya yang satunya nggak jadi ngambil, jadi ya udah. Oh, 3 keluar orang. dari IPB. Iya. Oh, iya ya betul. Tapi betul. yang pasti tuh 4 orang itu. Itu di asrama putri ya. Kalau di asrama putra sama juga, kita 4 orang dan itu rata-rata memang disengaja sih diatur sama IPB berbeda provinsi gitu katanya, biar kita tuh saling mengenal antar budaya gitu. Dan itu asik banget teman-teman. Kamu buat yang masih takut buat ke asrama jangan takut karena itu Asrama tuh enak banget asik, tau. asik banget bener. Kemudian di kamar itu ada 4 orang. Kemudian kasurnya itu Kalau kasurnya sendiri bertingkat ya? ya susun gitu. Jadi satu susun itu ada 2 gitu, bawah sama atasnya. Berarti satu susun 2, terus sampingnya lagi satu susun 2 jadi 4. Dan itu di asrama putri sama ya? Jadi di Putra asrama sama putri sama. sama, oke. Nah kemudian ini buat yang bingung, kalau kita ke asrama tuh barang apa aja sih yang harus dibawa? Nah, Biasanya kalau masuk asrama itu yang dibawa itu spray. Karena di sana Betul. cuma ada kasur aja. kasur. Ada apa aja sih kasur ya? Fasilitasnya ada kasur, terus Lemari, ada lemari yang panjang, lemari panjang itu isinya 4 pintu. Nah, iya 4 pintu. Betul. Kan satu kamar itu ada 4 orang, jadi Per lemarinya orang panjang terus terpisah kok. dibagi. Jadi jangan khawatir, tetap ada privasinya, ada kuncinya Iya, ada masing-masing. kuncinya masing-masing. Terus ada meja belajar. Jadi itu terpisah gitu 2 bagian, jadi 2 sama 2 gitu. Jadi masing-masing punya meja belajar, punya kasur, punya lemari. Cuman nggak ada sarungnya, Iya, ya. nggak Jadi ada. kita harus bawa spray, bawa terus bawa spray. ember. Ember tuh apa sih buat fungsinya buat nyuci baju. Jadi tuh Betul. di sana nggak ada. Buat kalian yang mau hemat nih, nyuci baju sendiri ya nggak sih? Iya, bener Karena banget. aku pun di asrama putra itu banyak yang nyuci kok. Aku juga nyuci kok dulu. Karena di situ airnya lumayan lah ya tersedia Iya. ya. Kemudian kita juga mesti bawa gantungan baju. Nggak bawa juga sih, kita bisa beli di sana. Bisa beli Biasanya di tuh pas sana. baru masuk asrama tuh banyak yang Iya, jualan banyak gitu yang kayak sih. jualan di depan asrama. Bener. Dan biasanya itu lagi ada diskonnya gitu sih. Betul. Jadi kita nggak perlu susah-susah lah bawa dari rumah. Gitu. Bener. Jadi kayak ada pasar dadakan gitu nggak sih? Iya. Tiba-tiba di depan asrama Di tuh depan asrama udah banyak banget, banyak iya. yang jualan ember gitu nggak sih? Ada Banyak bantal, guling. gitu. Terus ada apa lagi Ada ya, Seb, ya? yang jualan spray juga ada kok di situ. Spray, Terus sapu. Sapu ya bener. Alat pel. Alat kebersihan semuanya Iya. hampir ada deh, pel gitu-gitu. Gayung. Oh iya gayung. Soalnya kadang di kamar mandinya nggak ada gayungnya. Nggak tahu deh siapa Soalnya yang kan yang pakai banyak ya. Iya. Jadi kayaknya gayungnya tuh ada suka iseng gitu kayak sih, ada yang nyembunyiin gayung karena biasanya kalau mandi tuh duluan gitu nggak sih? Mungkin Iya. ada yang nyembunyiin gayung mungkin ya, nggak tahu juga sih kita. Nah, itu teman-teman. Jadi kalian tuh udah tahu ya fasilitasnya ada apa aja dan apa aja yang harus kalian bawa. Kalau bantal sih sebenarnya ada ya di sana. Sebenarnya tuh ada kayak warisan gitu sih. Cuman Tapi kan- kalau mau lebih nyamannya ya beli lagi sama gulingnya Karena gitu. bantal udah dipakai sama sebelumnya kan kadang tuh udah suka kempes gitu nggak sih? Iya, suka kempes gitu. Suka kempes gitu. Terus kalian itu kalau di asrama itu ya pinter-pinternya misah-misahin barang kalian gitu nggak sih, kayak sabun. Iya, takutnya tuh ketukar gitu sih. Kalau misalnya pengennya nggak ketukar, bisa kok dinamain. Jadi tuh kayak misalnya aku namain tuh semuanya. Ember juga nggak sih? Iya, Iya tuh ember aku aku suka tuh namain. ngasih nama kayak gitu. Karena yang nyuci tuh banyak, kadang di tempat cuci itu tuh ada berapa ember gitu, suka ngerendam bareng-bareng gitu nggak suka sih? ngerendam bareng, terus nanti tuh nyuci bareng. Seru Oh deh ternyata pokoknya. sama ya asrama putra sama asrama putri itu. Iyalah. Lalu ini ada peraturan bahwa kita tuh harus menjaga fasilitas di kamar itu ya. Iya, itu tuh jadi pas kita masuk itu biasanya tuh ada bibi-bibinya gitu loh, Betul. yang kayak misalnya ada lampu atau kunci atau apapun itu nanti tuh didata dulu, Ya dulu. dihitung nggak sih? Iya, dihitung gitu. Ada lampu, terus ada apa lagi gitu ya? Nah iya, jadi tuh nanti pas kita masuk tuh langsung bibinya ke situ, benar. terus dikasih tahu itu sama galon juga tuh jadi Benar, fasilitasnya. benar. Terus nanti pas kita keluar
keluar itu pas check out itu dicek lagi sama bibinya gitu. Benar. Jadi kalau ada yang rusak tuh kita diminta ganti gitu nggak sih? Iya. Kalau nggak salah tuh dulu di kamarku apa ya, lampu gitu nggak sih? Lampu di atas gitu, lampu kamar itu rusak. Terus habis itu disuruh ganti berapa gitu, aku lupa. Kalau aku sih itu apa sih kunci pintunya itu yang rusak Ya kemarin. benar. Nah, ini di antara asrama putra sama asrama putri ada larangan gitu nggak sih ya? Ada sih Heeh. sebenarnya. Iya kan namanya kita jauh dari orang tua pastilah ada larangannya. Itu kan buat apa sih buat kita sendiri sebenarnya, nggak buat orang lain juga gitu. Kalau larangan di Astri apa sih? Biasanya kalau misalnya di Astri itu Astri itu asrama putri ya guys? Oh iya. Kalau misalnya main itu kalau yang cewek sih boleh sampai di kamar boleh. Terus tapi kalau cowok tuh nggak boleh. Jadi sampai lobi aja, nggak boleh masuk sampai kamarnya gitu. Ya iyalah nggak boleh Iya. ya. Terus pakaian. Oh iya, pakaian juga tuh kalau misalnya cewek tuh lari-larian di mana di lorong ataupun di lobi tuh nggak boleh sampai di bawah, di atas lutut tuh nggak boleh. Jadi itu harus di bawah lutut ataupun panjang gitu. Bener. Kayak kalau di asrama putra juga nggak boleh pakai celana pendek-pendek banget gitu di lutut gitu juga sih. Terus apa ya, kalau di asrama putra itu ya yang lebih dilihat peraturannya sih kayaknya nggak boleh bawa barang-barang elektronik ya, kayak heater, magicom gitu kan nggak boleh ya, karena dikhawatirkan itu tuh kayak terjadi konsleting listrik gitu loh, karena kan kita banyak orang ya, kita nggak tahu ada yang pakai heater, ada yang pakai apa. Kalau semuanya pada pakai kan pada bikin mie gitu kan, biasanya anak asrama suka bikin mie, terus habis itu semuanya pakai bareng-bareng kan ada konsleting, ngabisin listrik juga kan karena itu pemanas gitu. Kalau misalnya mau bikin mie bisa kok pakai itu, kayak misalnya mie yang dalam gelasan gitu, nanti pakai yang itu loh, dispenser. Kan kita disediain dispenser sama galon, tapi di satu lorong itu dipakai bareng-bareng gitu kan. Betul. Terus habis itu setrika, kalian juga nggak boleh bawa, tapi jangan khawatir. Disediain setrika kok. Satu lorong tuh kalau aku dulu tuh ada 2 kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih gitu. Jadi kita bisa pakai gantian gitu kan. Gantian ya. gitu. Terus apa lagi yang disediain di lorong itu ya, Sep ya? Kayaknya itu ya, setrika sama dispenser ya, sama galon ya. Ada lagi yang suka kadang bikin kita tuh khawatir pas kita tuh lagi keluar gitu, lagi ngerjain tugas di luar gitu. Jamal. Apa sih Jamal itu? Jam malam. Bener banget. Jadi tuh di asrama itu ada jam malamnya. Jam malamnya tuh jam 9. Jam 9 ya? Aku agak lupa ya. Iya jam 9 deh. Pasti sering langgar. Bener, aku sering langgar. Kenapa aku sering langgar? Bukan karena aku ini nggak tahu peraturan sih, karena aku dulu tuh sambil cari uang gitu kan. Aku sambil ngajar, les gitu, kadang pulang malam gitu kan. Jadi pasti lewat jam 9 sih. Karena kadang sebenarnya itu pulangnya sebelum jam 9. Tapi kan kita karena jalan kaki. Bener, jalan kaki. Abis itu tahulah IPB itu luas banget. Kadang kita dari fakultas apa gitu mau ke asrama itu bisa berapa menit ya. Jadi mau gimana lagi ya udah. Terus habis itu kalau udah ngelihat ada kakak-kakak di depan gitu kan, suka lari gitu, geruduk-geruduk gitu kan, nggak jelas gitu, padahal ya nggak apa-apa juga sih, cuman itu kan aturan. Jadi biasanya kalau kita ngelewatin jam malam tuh dikasih sanksi apa sih ya? Nggak berat sih kalau menurut aku, paling bersih gitu sanksinya. Kalau nggak salah sih kemarin di asrama putra itu sama kakak pembina di situ atau yang namanya SR itu, kita disuruh bersih-bersih toilet sama disuruh rapiin sandal. Soalnya tuh sandal tuh suka berserakan gitu di depan asrama. Jadi kita tuh kalau mau keluar asrama tuh suka nenteng-nenteng sandal gitu gak sih? Soalnya takut ketukar, nggak apa-apa sih takut ketukar, tapi kalau misalnya hilang kan sayang gitu. Soalnya di asrama itu ada beratus-ratus orang di satu gedung. Kan itu ada gedung-gedung. Kalau asrama putri itu kan kodenya A ya. Ada A1, A2, A3, A4 sama A5. A5. Kalau di asrama putra itu C, C1, C2, C3, C4 gitu. Dan C1 itu aturnya satu gedung, dan satu gedung itu terdiri dari berbagai macam lorong gitu. Jadi hati-hati itu bawa sendal gitu, kadang suka ketuker atau ketendang-tendang gimana gitu nggak jelas, jadi suka kita bingung nyarinya. Nah itu teman-teman, jadi apa aja yang ada di asrama, lalu apa aja yang kalian persiapkan saat kalian mau masuk asrama.
Semoga bisa membantu teman-teman semua, membantu adik-adik semua dalam kegiatan masuk asrama. Jangan khawatir masuk asrama karena asrama itu asik. Oke, dari kita cukup sekian. Kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.